Ratu Entok, selebgram asal Sumatera Utara, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor TV One Biro Medan. Dalam kunjungan Coffee Morning tersebut, Ratu Entok mengatakan selain sebagai selebgram Sumatera Utara, dirinya juga sebagai seorang pengusaha rumahan khususnya dalam pelayanan perawatan kecantikan bernama Rumah Detox Ratu Entok. Menurutnya, pelayanan yang diberikan di rumah kecantikan yang berada di Jalan Marelan, Medan terbilang lengkap, di mana Rumah Detox Ratu Entok telah terbukti memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dalam menggunakan peralatan yang modern dan canggih dengan harga standar, tentunya sudah memiliki surat izin usaha dan perlindungan hukum tempat usahanya. Seperti sudah diketahui bahwa nama Ratu Entok Daring sudah terkenal di kalangan masyarakat Sumatera Utara, terutama di kota Medan. Dalam membutuhkan layanan perawatan kecantikan komplit seperti peremajaan kulit, mengencangkan kulit, dan beraneka perawatan kecantikan yang tergabung dalam produk-produk kecantikan bagi para wanita yang ingin dimanja. Ratu Talisa, nama asli Ratu Entok, sang owner dari Rumah Detox Ratu Entok, mengaku memilih bidang usaha rumah skincare lantaran dirinya sejak dulu telah memiliki kemampuan dalam bidang perawatan kecantikan. Entok memilih skincare karena memang Entok tahu kalau Entok kerja, maaf kata, mau buka bisnis kuliner. Karena asap cabai aja aku nggak suka, ya kan, buat lepek, buat bau. Jadi kayaknya Entok memang basicnya kecantik-cantik, yang bersih-bersih. Dibantu dengan Pisek, Entok juga memang bisa menjual. Makanya kayaknya cocok ini jual skincare. Nah, seperti itulah kurang lebih. Walaupun semalam suami bilang, buka salon aja lah mah. Nanti kok buka salon kan pasti ini kan, megang kepala laki-laki lah, apalah, kok panjang-panjang, males lah. Owner Rumah Ratu Entok ini menyampaikan sebagai pengusaha rumahan dalam layanan perawatan kecantikan, dirinya tidak sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga punya visi dan misi sosial, yakni kerap mengadakan kegiatan bakti sosial seperti pemberian santunan kepada anak-anak yatim di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pada hari ini adalah acara puncak pelaksanaan Rakerda PKS Kota Medan, di mana acara ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni hingga 13 Juni 2021 pada hari ini. Dan untuk itu, untuk mengetahui jalannya acara Rakerda ini, saya sudah bersama dengan Ketua DPD PKS Kota Medan, sudah ada Bapak Haji Kasman Marsakti Lubis LCMA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Kasman, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai pelaksanaan Rakerda PKS Kota Medan pada tahun ini? Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan puncak rapat kerja daerah PKS Kota Medan yang kita mulai dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 13 hari ini. PKS punya target besar, oleh karena itu, karena target itu sangat besar, maka kita tidak bisa melaksanakannya kalau bukan sama-sama bekerja sama dan dengan seluruh struktur maupun kader PKS yang ada di Kota Medan. Dan target kita untuk 2024 adalah menjadi pemenang di Kota Medan dan mampu bisa meraih 14 kursi DPRD PKS di Kota Medan. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution pun turut memberikan sambutan pada Rakerda PKS Kota Medan ini. PKS Kota Medan mudah-mudahan Rakerda yang dilaksanakan kurang lebih 1 minggu ini benar-benar bisa memberikan support dan memberikan masukan untuk pemerintah Kota Medan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Haidal Sandi, TV One mengabarkan. Pelaksanaan program TPMD ke-111 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terus dikejar pembangunannya. TNI bersama warga terus melaksanakan pembangunan jalan penghubung 27 desa di Kecamatan Lalan. Inilah suasana pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh aparat TNI bersama warga di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Puluhan aparat TNI ini tengah menghampar tanah untuk dilakukan pembangunan dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-111. Pembangunan jalan sepanjang 24 km lebih ini terus dipacu. Saat ini pembangunan jalan sudah mencapai 85%. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi mengatakan bahwa pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh TNI dalam program TMMD ini sebagai wujud kepedulian pemerintah serta TNI kepada rakyat. Program TMMD ini mudah-mudahan
dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat, khususnya untuk transportasi, mengeluarkan hasil perkebunan, hasil tanaman pertanian yang ada di Kecamatan Lara ini menuju ke kabupaten, ke kota Musi Banyuasin maupun nanti akan dikirim ke Palembang. Dengan dilaksanakannya teknik ini, mudah-mudahan akses keluar dari Kecamatan Lara ini menjadi mudah. Dengan adanya jalan penghubung 27 desa ini nantinya bisa membantu masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi mereka serta mempermudah dalam akses antar desa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Selain melaksanakan pembangunan jalan serta jembatan untuk mempermudah akses warga antar desa di 27 desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Satuan Tugas TMMD yang ke-111 juga ikut membantu warga yang sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Selain membangun proyek jalan serta jembatan dalam program TMMD ke-111, Satgas TMMD ke-111 juga ikut membangun rumah warga yang sedang direnovasi, serta ikut melaksanakan pembangunan rumah warga yang sedang dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Satgas TMMD juga bersama warga ikut merenovasi sebuah jembatan yang rusak dengan memperbaiki badan jembatan agar kembali bisa dilalui oleh warga. Program TMMD ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 14 miliar rupiah lebih. Dukungan anggaran dari Pemkab Musi Banyuasin senilai 14 miliar 954 juta ini merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia. Ini mendapatkan apresiasi positif dan saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Pemkab Musi Banyuasin, khususnya kepada Dr. Dodi Reza Alex selaku Bupati Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin memilih pembangunan jalan serta jembatan dengan program TMMD agar TNI selalu dekat dengan rakyat. Kami pilih program TMMD, walaupun bisa saja ini dikerjakan dengan program kegiatan reguler. Kenapa saya pilih begitu? Karena saya ingin agar kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI di Muba ini semakin baik. Oleh karena itu, dengan TMMD, dengan TNI ini, saya kira ini program yang sangat bagus, bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, tapi juga bagi TNI dan juga masyarakat. Kedekatan TNI bersama rakyat dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa ini sangat dirasakan oleh warga sekitar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Berkat dari hasil kerja keras Muhammad Nizar, Desa Batang Kibul yang dulu berjalan apa adanya dan terisolir, kini menjadi desa yang selalu berinovasi, baik dalam pelayanan maupun pembangunan infrastruktur. Tak heran jika ia terbilang sukses membangun Desa Batang Kibul, terlebih dalam menangani beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. Ia selalu bersikap terbuka dan tidak membeda-bedakan dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya bantuan pembangunan pavingisasi dari pemerintah daerah dan dana desa dari pemerintah pusat, ia pun memilih program yang bisa dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan ia pun tak pernah merasa tinggi hati dalam memimpin desa. Dengan adanya pembangunan jalan pavingisasi bantuan dari pemerintah daerah provinsi, masyarakat sangat terbantu. Jalan yang dulu rusak kini telah diperbaiki dan tentu berdampak baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kemudahan lalu lintas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pembangunan di masa Kades Muhammad Nizar mulai dari PAUD, TK, Madrasah, SMP, ilmu agama, sarana olahraga, jalan usaha tani, hingga listrik. Dalam membangun desa, ia pun selalu berkoordinasi dengan perangkat desa, BPD, LPM, dan masyarakat. Mulai dari tahun 2017, dana desa sesuai dengan aturan terrealisasi untuk pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2019 itu sudah masuk jaringan listrik ke desa kami. Sudah banyak yang dibangunnya, terutama kali masalah pendidikan, dari PAUD sampai SMP sampai SMA sudah ada di Desa Batang Kibul ini. Dibangun Pak ya? Madrasah pun sudah dibangun. Jalannya Pak? Jalan sekarang sudah banyak rapat beton berkat kades kami. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah lancar kami. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Arizal Antoni, Holil Putra, TV One mengabarkan. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin kemarin.
DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka langsung rapat paripurna, turut didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung maupun virtual. Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dalam sambutannya memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, seperti kesehatan dalam penanganan penurunan COVID-19, kebersihan yakni pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur jalan dalam 2 tahun ke depan, sehingga jalan di Kota Medan semakin meningkat kualitasnya dengan adanya kualitas jalan di Kota Medan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ke depannya. Begitu juga mengatasi permasalahan banjir dan penataan kawasan heritage di Kota Medan. Jawaban kepala daerah itu sangat substansi ya, terkait dengan pertanyaan atau pemahaman umum dari fraksi-fraksi sudah dijawab dengan jelas, dengan transparan dan komprehensif. Saya pikir ini selanjutnya nanti kami di DPRD Medan khususnya badan anggaran yang akan membahas lebih terperinci lagi terkait dengan Ranperda dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Rapat paripurna kembali dilanjutkan pada Selasa 29 Juni mendatang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan kunjungan kerja di Pemkab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Sumatera Utara bertemu sejumlah kepala desa dan camat di aula kantor Bupati Tapanuli Selatan. Kehadirannya langsung disambut Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Rasid Asaf Dongoransyah. Sebelum menghadiri acara inti, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terlebih dahulu bertemu dengan 16 kelompok tani dari 8 kecamatan di Tapanuli Selatan. Edi pun memberikan bantuan berupa bibit padi dengan luas 20 hektar, bibit jagung 20 hektar, bibit cabai 1 hektar, penangkar bawang merah, bibit manggi 10 hektar, bibit pisang 10 hektar, sapi 10 ekor, domba 20 ekor, kambing 20 ekor, hand traktor roda 2 unit, kultivator 2 unit, hand sprayer 6 unit, dan alat masak 1 paket. Dalam kegiatan bertemu dengan Kepala Desa Tapanuli Selatan, Gubernur Sumatera Utara mengingatkan para kepala desa khususnya di wilayah Tapanuli bagian selatan agar dapat mengurangi kegiatan program bimbingan teknis atau BIMTEK dan berharap di masa pandemi COVID-19, kepala desa dapat lebih kreatif dalam pengelolaan anggaran dan diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat desa melalui program-program unggulan yang bisa menghasilkan APBD desa. Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu mengakui bahwa pihaknya tetap membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah provinsi dalam membangun pemerintahan Tapanuli Selatan, serta mendukung agar tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Bahwa masyarakat Tapanuli Selatan diberikan perhatian khusus di bidang pertanian. Sebagaimana kunjungan saya yang lalu menghadap memohon petunjuk pada ayahanda kami bahwa itu sudah disahuti oleh pemerintah provinsi dan kami sangat bersyukur bahwa masyarakat itu merasa kok di bank hutan ini padahal izinnya ternyata sudah dikeluarkan dengan izin pemerintah atasan di hutan baru misalnya atau sembari batang agar kami mengetahui situasi dan kondisi yang ada di provinsi dan bisa menyikapinya. Pak Sahrul kembali mengingatkan dulu pernah beliau sampaikan proposal agar MES Pemprov di koridor jalan nasional dibangun. Kemudian kalau boleh juga memohon, namanya anak memohon kepada ayah, ya mohon maaf kalau banyak permintaan. Ada di kebun raya itu rencana kami rumah kaca, kemudian kebun bibit. Ini rencana kami nanti mengumpulkan tanaman yang ada di luar Tapanuli Selatan, tapi asal Tapanuli Selatan itu agar dibudidayakan di rumah kaca tersebut. Harapan kami sesuai dengan motto bahwa sumber martabat, kami sandingkan bahwa ke depan Tapanuli Selatan ikut mendukung, seterusnya ikut mendukung bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas dan sejahtera, agar Provinsi Sumatera Utara kembali mendapatkan marwahnya, martabatnya sesuai dengan visi dan misi ayahanda kami
yang kami cintai Bapak Gubernur Sumatera Utara Ayahanda Edi Rahmayadi. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan para kepala desa diharapkan dapat menggali sejumlah potensi di desa mereka. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Uang desa digelontorkan dari pusat melalui APBN, alangkah baiknya diperuntukkan untuk menggali potensi di desa masing-masing guna mensejahterakan ekonomi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara optimis visi misi membangun desa menata kota menuju Sumatera Utara yang agraris dan bermartabat bisa terwujud bila seluruh elemen pemerintah hingga ke bawah bergandengan tangan dalam membangun daerah mereka. Ini yang harus kita benahi. Kita masih ada selalu persoalan dan persoalan. Tadi saya dengar ada hutan yang ditebang di sini tanpa diketahui bupati. Tolong nanti diusut nih. Saya sudah perintahkan tak ada yang memotong satu batang kayu pun, kecuali sesuai dengan prosedur dan untuk kepentingan maslahat. Dulu Sumatera Utara ini sempat nomor 3 di Indonesia, walaupun sekarang sudah bergerak ke nomor 16. Ada beberapa item sudah masuk di nomor 10. Saya harus bergerak, kita harus bergerak. Ukurannya adalah kesejahteraan rakyat. Untuk itu saya sangat berharap sekali dengan Tabaksel. Salah satunya adalah Tapanuli Selatan. Membangun desa menata kota. Desa kota itu tak akan bisa ditata kalau desa tak dibangun. Uang desa itu ada. Untuk itu desa ini diatur sesuai dengan kemampuan desa, dihadapkan kepada potensi desa. Kalau di situ bisa dijadikan perikanan, ikan. Kalau bisa di situ pertanian, tani. Kalau bisa dijadikan peternakan, ternak. Itu uang desa. Bukan untuk kebanyakan bintek. Saudara-saudara saya, kalau kita berpegangan tangan ini terus, seperti ini yang saya katakan, nggak sampai 5 tahun, pendapatan daerah ini akan meningkat. Apalagi dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. namanya deflasi. Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memulai melakukan pembangunan jalan baru sepanjang 8 km di Dusun Tangga Batu, Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, dan Dusun Batu Rosak, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur. Pembukaan jalan baru ini merupakan target Kodim 0212 dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021. Selama ini warga kedua kecamatan harus melalui jalan setapak untuk berbagai aktivitas. Diharapkan dengan pembangunan jalan baru ini akan meningkatkan aktivitas dan memajukan ekonomi dan kehidupan sosial warga kedua kecamatan dan sekitarnya. Selain pembangunan jalan baru, Kodim 0212 Tapanuli Selatan juga melakukan rehabilitasi ringan terhadap rumah ibadah di Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat. Di Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat ini misalnya, prajurit TNI bersama warga melakukan rehabilitasi ringan dengan melakukan pengecatan ulang gereja dan masjid. Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing mengatakan target Kodim 0212 dalam TMMD ke-111 ini bukan hanya pembangunan fisik, namun prajurit TNI juga akan melakukan sosialisasi dan pembangunan sumber daya masyarakat desa dari berbagai aspek. Sosialisasi ini dilakukan mulai dari aspek ideologi, sosial budaya, peningkatan keagamaan, hingga sosialisasi kesehatan terkait COVID-19. Karena itu kita sangat berterima kasih kepada Polres Tapsel, kepada Pemkab Tapsel yang telah memberikan kami narasumber ataupun perbantuan untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Program TMMD ini adalah program yang sangat taktis dan strategis untuk mempercepat dan meningkatkan isolasi dan untuk percepatan pembangunan pedesaan sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Karena itu, dengan adanya program ini bagi Pemkab Tapsel adalah program yang harus didapat hukuman sepenuhnya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Kantor cabang PT Macan Sejahtera Cahaya ini berada di Jalan Pegadaian nomor 5 Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Peresmian kantor PT MSC cabang Simalungun ini dilakukan sebagai langkah dari perusahaan
untuk mengepakkan sayap di daerah lain setelah di Kota Medan. Acara peresmian kantor cabang di Simalungun ini juga dirangkai dengan pemberian bantuan 50 paket sembako kepada para lanjut usia dari keluarga prasejahtera yang berdomisili di kawasan Simalungun. Paket sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula, susu, mie instan, serta bubuk teh. PT MSC merupakan perusahaan jasa tenaga kerja. Pembukaan kantor cabang MSC di Simalungun karena kawasan ekonomi khusus Seimangke telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Direktur Operasional MSC, Kasim, mengatakan PT MSC merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja yang sudah berpengalaman. PT MSC merupakan facility service yang menyediakan tenaga kerja seperti security, cleaning service, managing people, helper, TKBM, delivery, staff administrasi, marketing, frontliner, resepsionis, waitress, dan lain-lain. Macan Sejahtera Cahaya berkolaborasi dengan Macan Syuting Cakrawala Genjipur 1 di Radharma mengadakan peresmian kantor cabang di wilayah Simalungun. Kami membuka kantor di wilayah Simalungun karena sudah mengadakan kerjasama dengan pihak kawasan ekonomi khusus di wilayah Seimangke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga sekitarnya. Kami juga membuka lowongan kerja. Grand opening PT MSC cabang Simalungun ini juga dirangkai dengan pemberian tali asih kepada anak yatim. PT MSC juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau komunitas yang ingin bergabung ke klub tembak macan syuting Cakrawala. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Koordinator Daerah Asahan, Tanjung Balai, Batubara, menggelar pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi jurnalis televisi. Pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi jurnalis televisi digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 11 jurnalis dari berbagai media televisi yang bertugas di wilayah Batubara dan sekitarnya. Pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi jurnalis televisi dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Batubara, Sakti Alam Siregar, dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Batubara, Andre Rahadian, serta sejumlah pengurus IJTI Pusat. Dalam uji kompetensi jurnalis televisi ini, para peserta diuji tentang pengetahuan dan keterampilan di bidang jurnalistik televisi, serta pemahaman undang-undang pokok pers dan penerapan kode etik jurnalistik. Para peserta yang dinyatakan berkompeten nantinya akan mendapat sertifikat kompetensi dari Dewan Pers sesuai tingkatan masing-masing. Sakti Alam Siregar mengatakan pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi jurnalis televisi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Batubara di bawah kepemimpinan Bupati Zahir dalam upaya meningkatkan profesionalisme para jurnalis sehingga dapat membuat produk jurnalistik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Meningkatkan kompetensi wartawan, apakah dia wartawan media cetak maupun media elektronik, sehingga hasil kerjanya itu betul-betul profesional dan bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Apakah kegiatannya akan terus dilakukan Pak ke depannya? Terus, jadi kalau kita lihat tadi pada saat pembukaan Pak Erik yang dari pusat mengatakan 2 kali beliau melakukan uji kompetensi untuk wartawan televisi, nggak ada yang lulus katanya. Nah, jadi saya pikir kalau memang itu tidak lulus ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang melakukan launching 55 buku bidang ilmu hukum dan buku pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di era industri 4.0 bertempat di Gedung Fakultas Hukum Unsri Bukit Palembang pada Kamis 17 Juni 2021 lalu. 55 buku tersebut digagas oleh Profesor Joni Emerson yang telah berhasil membuat 55 buku bidang ilmu hukum serta menerima piagam Museum Rekor Indonesia sebagai peluncuran buku ilmu hukum terbanyak di Indonesia dalam satu waktu. Dekan Fakultas Hukum Unsri, Febrian, mengapresiasi atas berhasilnya launching yang digagas oleh Profesor Joni Emerson dan menjadi rekor muri. Saya salah satu orang yang dididik dan harus berkarya dan harus bagaimana mengembangkan buku. Pertama yang perlu kita perhatikan pada zaman COVID ini bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita mati duduk, tapi kita harus berkarya juga. Seorang dosen itu wajib menulis. Yakni launching 55 buku bidang ilmu hukum, sekaligus bedah buku pembaruan hukum nasional di Indonesia di era erupsi erupsi industri 4.0. Itu artinya Fakultas Hukum memang mengapresiasi setiap kegiatan
dari Sivitas Akademika. Untuk memberikan apresiasi yang luar biasa, di mana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memberikan contoh bahwa di masa pandemi kita bisa terus berkarya dan berinovasi, dan pada hari ini dalam kegiatan ini telah diluncurkan 55 judul buku di bidang ilmu hukum, dan ini merupakan yang terbanyak yang pernah terjadi di Indonesia. Peluncuran buku di bidang hukum dalam satu waktu, langsung di launching 55 buku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jandoko Patra, TV One mengabarkan. ...25.000 meter lahan pertanian milik 16 orang warga Kota Medan yang memiliki legalitas sertifikat Badan Pertanahan Negara atau BPN diduga dirampas oleh mafia tanah. Akibatnya sejak 2019 lalu lahan pertanian mereka ditembok dan sudah menjadi lahan rumput, dan warga kini pun kehilangan mata pencarian mereka dari bertani. Sejumlah perwakilan petani dan pemilik tanah yang mengaku menjadi korban melakukan aksi di lahan yang terletak di Jalan Abdul Hakim Ujung, Desa Padang Bulan, Selaing 1, Kecamatan Medan Sunggal. Mereka meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution, turun ke lokasi lahan yang diduga telah dirampas dengan cara ditembok oleh komplotan mafia tanah untuk dibongkar. Tanah ini sudah kami miliki dan bersertifikat hak milik selama 39 tahun. Kami tidak lagi bisa bertani. Kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, turun ke lokasi kami, Jalan Abdul Hakim Ujung, Kampung Susuk, Medan. Bapak Jokowi, kasihani kami. Jadi ibu-ibu dengan bapak-bapak ini adalah sebagian dari korban salah satu perusahaan atas nama Cukfuk, Jaguar Inti Perkasa. Sekitar 25.000 meter dengan alas hak sertifikat sebanyak 16. Di atas tanah ini tidak ada sertifikat ataupun alas hak lainnya. Kenapa saya bilangkan begitu? Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Tarukim, bahwasannya izin yang diberikan Tarukim kepada saudara Cufu mengatasnamakan PT Jaguar Inti Perkasa itu di luar daripada sertifikat ibu-ibu ini semua. Dan perkara ini sudah dilaporkan kepada Poldasu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Lahan kami ditembok dengan tidak punya izin. Sebanyak 500 warga di Kecamatan Batanghari Leko kembali dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 secara massal. Akibat penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum juga mereda. Untuk menghindari kerumunan dilakukan 2 kali sesi vaksinasi, yakni sebanyak 250 warga untuk 2 hari secara bergantian. Penyuntikan ini dilakukan bagi warga yang berasal dari Kecamatan Batanghari Leko pada Senin pagi 21 Juni 2021 di depan kantor Camat Batanghari Leko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyuntikan vaksin ini dikawal ketat oleh aparat TNI Polri sehingga warga dilarang untuk berkerumun serta menjaga jarak aman dan menggunakan masker. Pihak pemerintah kecamatan sendiri membuat sistem bergantian bagi warga yang akan mendaftarkan diri untuk dilakukan vaksin COVID-19 agar warga tidak berkerumun serta mengantri. Ini vaksin yang pertama kali Pak di kecamatan ini Pak? Kalau di kecamatan ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan di tingkat puskesmas, karena di sini ada 3 puskesmas, puskesmas Tanah Abang, Bukit Selabu, sama puskesmas Buntialo. Ini sudah berjalan semenjak dilaksanakannya vaksin di Kabupaten Musi Banyuasin. Vaksin COVID itu gimana Pak? Vaksin COVID-19 Pak ya. Pak, antisipasi warga sini selain suntik, ini apa nih Pak untuk pencegahan COVID di Kecamatan Batanghari Leko ini Pak? Untuk pencegahannya dari pemerintah desa sudah membuat posko PPKM. Posko PPKM di setiap desa dan itu sudah berjalan, dan itu untuk pendanaannya dari dana desa. Rencananya pihak pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus menghimbau kepada warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 untuk segera mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat agar semua warga terbebas dari penyebaran COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.